Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim yang saya masukkan di sini adalah bukan maknanya. Kalau dari sisi aspek makna, ya, yang paling sahih adalah Allahu a'lamu bimuradihi. Tetapi dari aspek bahasa, Raihan mungkin bisa minta tolong dikasih kursor ya, supaya saya juga jelas juga. Ya, itu kalau dari sisi aspek bahasa, maka di situ kita bisa mentakdirkan bahwa hada alif lam mim. Hada adapun ini alif lam mim itu alif lam mim. Jadi takdirnya adalah mubtada yang mahdhuf. Hada kita sepakat ketika itu mubtada maka artinya adalah adapun. Ya. Ketika khobar maka artinya adalah atau itu ya. Misalnya hada kitabun. Hada adapun ini kitabun adalah kitab. Nah, ya kita sepakati itu ya untuk membahasa Indonesiakan mubtada dengan kata adapun, membahasa Indonesiakan posisi khobar dengan kata adalah. Alif lam mim dari aspek bahasa takdirnya adalah hada adapun ini, alif lam mim adalah alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika itu isim isyarah, terdiri dari dza isim isyarah mabni ala sukun di mahal rafa. Lamnya itu menunjukkan jauh. Jadi lamnya itu menunjukkan jauh. Dan kaf di lafadz dzalika itu menunjukkan khitabnya. Dzalika itu merupakan isim isyarah mabni ala sukun di mahal rafa dan posisinya menjadi mubtada. Maka kita sepakati artinya adalah dzalika adapun itu ya. Ya. Alkitabu ini bisa kita posisikan menjadi 3. Nah, ini makanya kita harus memahami betul. Alkitabu kita bisa memposisikan menjadi 3. Pertama, bahwa alkitabu itu menjadi badal dari dzalika, ya, dari kata dza isim isyarah. Yang kedua, menjadi alkitabu menjadi atof bayan dari dzalika yang mengikuti di dalam rofaknya. Karena dzalika itu mubtada, maka dia menjadi atof bayan dari mubtada, hukumnya juga rofa. Nah, yang ketiga, ini yang saya ikuti. Nah, semuanya benar, tetapi yang ketiga ini saya ikuti. Alkitabu itu adalah khobar. Khobar yang pertama dari dzalika. Maka kita sepakat mengartikan, dzalika, adapun itu, alkitabu adalah kitab. Paling mudah mengartikan khobar dari mubtada bahwa khobar itu menjadi mutimmul faidah, menjadi penyempurna. Ya. Mutimmul kalimat, menjadi penyempurna kalimat, itu khobar. Misalnya, dzalika saja, itu tidak mutimmul kalimat, tidak sempurna kalimatnya. Coba, dzalika, apa itu? Nah, itu kan nggak sempurna. Maka dzalika itu mubtada
dengan kita sepakat mengartikan dzalika, adapun itu, Alkitabu adalah kitab. Adalah kitab. Itu khobar dzalika yang pertama. Oke. Sekarang kita masuk kepada la raiba fihi. Lamnya lam apa ini? Lamnya adalah la nafiyah lil jinsi. Ingat ya, la nafiyah lil jinsi itu memiliki ismula ya, dan juga memiliki khobar la. Nah, jadi la raiba fihi itu komposisinya terdiri dari la, ismu la, dan khobar la. Mana ismulanya adalah la itu sendiri, kemudian raiba, la-nya adalah la nafiyah li jinsi, raiba itu adalah ismu la yang mabni alal fathi, mahalnya adalah nasab, maka dibaca la raiba. Nah sekarang kalau sudah ada ismu la, mana khobarnya la? Nah, khobarnya la itu ada pada fihi. Ya. Fi itu adalah harfu jarrin, hi, hak dalam lafadz hi itu adalah dhamir muttasil mabni di mahal jar atau mahal kasri, ya, mabni alal kasri di mahal jar, itu menjadi khobarnya la. Oleh karena itu kita mengartikan la raiba fihi adalah tidak ada keraguan fihi di dalam Alkitab. Berarti jumlah la nafiyah lil jinsi bersama isim dan khobarnya ini menjadi khobar, ya, jumlah tersebut menjadi khobar kedua dari dzalika. Sampai di sini kita mengartikan dzalika adalah itu Alkitab. Dzalika adapun, maaf saya ulangi. Dzalika adapun itu Alkitabu adalah kitab. La raiba fihi adalah tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Oke ya. Jadi di situ dzalika memiliki dua khobar. Sampai sini memiliki dua khobar. Apakah dzalika itu juga khobarnya sampai 3? Nah, kita baca selanjutnya. Dzalika adapun itu Alkitabu adalah kitab. La raiba fihi adalah tidak ada keraguan fihi di dalam kitab. Sekarang bagaimana struktur dari hudan lil muttaqin? Nah, ternyata hudan itu kalau kita menganggap Alkitab adalah khobar pertama, jumlah la, ismula dan khobar la dalam kata kalimat la raiba fih sebagai khobar kedua, maka otomatis hudan lil muttaqina, kata hudan itu menjadi khobar ketiga dari, ya, khobar ketiga dari dzalika. Nah, dia adalah marfu' dan alamat rafa'nya adalah ad-dhammah al-muqaddarah. Ingat ya, hudan itu kan itu kan fathah itu harokatnya. Nah, itu istilahnya adalah wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu alal alifi. Jadi itu dhammah muqaddarah. Jadi hudan itu asalnya hudyun, ya. Hudyun lil muttaqin, itu kemudian diiklal, ada bitaskin bil kolab menjadi hudan. Nah, jadi hudan di situ adalah marfu'un dan alamat rafa'nya adalah ad-dhammatul muqaddaratu. Oke, berarti kita sepakat dzalika itu memiliki 3 khobar. Dzalika adapun itu, Alkitabu adalah kitab. La raiba fihi adalah tidak ada keraguan fihi di dalam kitab. Hudal lil muttaqin adalah petunjuk yahdilil muttaqin, petunjuk yang menunjukkan
bagi orang-orang yang muttaqin atau bertakwa. Oke, jadi memaknainya itu harus betul-betul luas supaya kita itu tidak apa ya, suka mensimplifikasi atau menyederhanakan Al-Qur'an. Kita ingat hadis Rasulullah yang mengatakan man fassarul Qur'an bi ra'yihi fa asoba fa akhto'a wa asoba fa akhto'a. Man barang siapa fassarul Qur'an yang menafsirkan Al-Qur'an bi ra'yihi dengan berdasarkan pandangannya wa asoba dan tafsirannya itu tepat. Ingat, dan tafsirannya itu tepat fa akhto'a. Takkid, maka dia betul-betul telah bersalah. Jadi menafsirkan Al-Qur'an itu tidak boleh dengan pandangan kita, dengan pendapat kita. Oleh karena itu, sebaik-baik penafsiran itu adalah dengan hikmah. Hikmah diantaranya adalah dengan apa yang dikenal dengan sunnah Rasulullah ya, baik yang ada di dalam kitab sunnah maupun di dalam kitab sirah, kitab sejarah. Sedoif-doifnya hadis itu lebih baik, lebih mulia daripada kita menafsirkan Al-Quran dengan cara pandang, pemikiran, atau pendapat kita, meskipun itu benar. Oke ya, kita sepakat itu. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan melanjutkan dulu sampai masalah strukturnya sampai selesai ini, sampai 5 ayat. Baik, alladzina. Oh, belum selesai ya. Hudal lil muttaqin. Nah, jumlah dari dalikal kitab, tolong dihitung Mas. Jumlah dari dalikal kitab di blok ya, dalikal kitabu. Ya, jumlah dari dalikal kitabu itu la mahallalaha minal i'rab karena jumlah ibtidaiyah. Jumlah la raiba fihi itu ya, itu juga menjadi khobar mubtada ya. Khobar dari mubtada dalika, khobar kedua dari dalika. Oke, baik. Sekarang alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tolong alladzina. Oke. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sampai jam 16:30 saya akan terus membacakan menginformasikan tentang struktur i'rabnya ya. Kalau sudah sampai 16:30 nanti saya akan mencoba menjelaskan tentang tafsirnya. Oke. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina isim mausul mabniyun alal fathi di mahal jarrin ya, itu menjadi pertama bisa menjadi na'at bagi muttaqin. Jadi mengartikannya adalah hudal lil muttaqin, alladzina itu menjadi ya isim mausul tapi menjadi na'at. Jadi alladzina yang gitu saja artinya. Yu'minuna terdiri dari fi'il mudhari' marfu'un. Alamat rofaknya adalah tetapnya nun. Kenapa kok tetapnya nun sebagai alamat rofak? Karena dia af'alul khamsah gitu ya. Kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah wawu ya. Dalam lafaz yu'minuna al wawu itu merupakan dhamir muttasil. Mabniyun di mahal rofa itu menjadi fa'il. Jadi mereka, takdirnya itu kalau misalnya kita artikan, hudan lil muttaqin itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna yang mereka. Ya. Alladzina itu karena isim mausul, posisinya sebagai na'at dari muttaqin, maka kita mengartikan kalau model orang pesantren, alladzina ya wong akeh. Nah, kalau kita mengindonesiakan ya cukup hudal lil muttaqin adalah menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yang, lo kok diartikan yang Pak? Ya, karena alladzina itu isim mausul yaitu mabni
di mahal jar. Kenapa? Karena dia menjadi naat. Man'utnya mana? Man'utnya adalah al-muttaqin. Ya. Alladzina yang yu'minuna mereka beriman. Bil ghaibi, struktur i'rabnya sebagai jar dan majrur. Ya. Kalau posisi jar majrur pasti berkait. Ya. Siapa yang terkait dengan yang dengan ghaib, yang barang ghaib itu adalah yang yu'minuna. Berarti berkaitnya atau muta'alaknya dengan yu'minuna. Alladzina yang yu'minuna mereka beriman. Beriman dengan apa? Beriman bil ghaibi, terkait dengan yang ghaib. Nanti kita bahas di dalam tafsirnya ya. Mungkin besok atau nanti, kalau sempat nanti, kalau enggak sempat besok. Ini cukup berat pembahasannya. Ya. Bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Wa yuqimuna, wawunya adalah wawu ataf. Ya. Yuqimuna. Yuqimuna adalah fi'il mudhari' marfu'. Alamat rafa'nya adalah subutun nun. Tetapnya nun karena dia adalah af'al khamsah. Kemudian mana kalau itu fi'il, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah wawu. Ya, di dalam yuqimuna itu ya, dia adalah dhamir muttasil mabniyun fi mahallin raf'in, menjadi fa'il. Lah kalau fi'ilnya sudah ada, fa'ilnya sudah ada, mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah as-sholata. Bagaimana sekarang mengartikan? Menjadi petunjuk, adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna, yang mereka beriman bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimunas sholata, wawunya berarti wawu ataf, dan melaksanakan sholat. Oke ya, begitu mengartikannya. Wa mimma, nah ini penting ini. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Wa mimma itu berasal dari kata min harfu jarrin, dan ma-nya itu adalah istilahnya ma mausulah. Ya, ma mausulah. Jadi wa mimma asalnya ada nunnya itu ya. Minnya adalah harfu jarrin, ma-nya itu adalah ma mausulah mabniyun ala sukun, dan di mahal jar karena ada harfu jarin min, ya. Dan kalau itu jar majrur itu pasti ada muta'allaq. Mana muta'allaqnya? Muta'allaqnya adalah di setelahnya, di yungfikun. Wa mimma yungfikuna rozaqnahum, ya. Jadi muta'allaqnya wa mimma itu dan dari yang diinfakkan. Jadi wa min itu harfu jarin, ma-nya adalah ma mausulah fi mahalli jarin, muta'allaqnya ternyata bukan di sebelumnya tetapi di sesudahnya. Ya, wa min ma yunfikuna gitu ya. Jadi muta'allaq dari wa mimma itu yunfikun. Muta'allaqnya dari minma itu adalah yunfikun. Saya lanjutkan. Rozaqnahum, rozaqna. Rozaqna adalah fi'il madhi, mabni sukun, ya. Nanya itu adalah dhamir muttasil, mahalnya rafa, menjadi fa'il. Jadi yang kami telah rizkikan, berarti ini ada maf'ul bihnya. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah hum. Hum terdiri dari dhamir muttasil di mahal nasab, ya, sebagai maf'ul bih, sehingga mengartikannya adalah wa mimma, dan dari yang telah kami rizkikan, mereka yunfikunya, mereka meninfakkan. Oke. Jadi posisinya udah tahu ya. Sekarang lanjut. Oh ya. Jumlahnya belum ya. Jumlah dari atas ya. Jumlah yu'minuna. Yu'minuna bil ghaibi. Ya. Yu'minuna bil ghaibi. Klik Mas. Nah, karena yu'minuna bil ghaibi itu didahului oleh alladzina isim mausul. Nah, maka yu'minuna bil ghaibi itu adalah la mahallalaha minal i'rab. Jumlah yu'minuna
yu'minuna bil ghaibi itu la mahalla laha minal i'rab, dan dia silah mausul. Bagi yang belum paham, pokoknya didengarkan saja, nanti lama-lama paham. Ya. Wa jumlah yuqimunas sholah, jumlahnya itu juga la mahalla laha minal i'rab. Mengapa? Karena dia didahului, diklik mas, wawu atof. Ya. Ala jumlah, ma'tufatun ala jumlatis silati. Oke. Wa jumlatu rozaknahum, oke. Rozaknahum itu juga la mahalla laha minal i'rab karena dia silah mausul. Mana isim mausulnya? Mausulnya adalah ma dari min ma. Nah, itu penting ya. Jadi ma itu Masya Allah. Ada yang disebut ma mausuliyah, ada yang disebut ma mausuf, ya, ma sifat, ada ma mausul, ada ma zaidah. Dan kalau sudah mendekati buka puasa, ma-nya itu adalah makan. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian jumlah yunfikuna itu juga la mahalla laha minal i'rab. Yunfikuna. Ya. Karena dia juga maktufatun. Maktufnya kemana? Maktufnya sampai atas itu yu'minuna bil ghaibi. Nah, maktufnya kepada yu'minuna bil ghaibi. Apa yang sudah kita tegaskan dari sisi i'rab, struktur bahasa Arab dalam Al-Qur'an ini, itu semuanya berpengaruh kepada pemaknaan, ya. Terkait dengan pemaknaan. Pemaknaan dari apa? Dari Al-Qur'an, begitu. Saya lanjutkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina, wawunya jelas. Wawu apa Mas? Wawu atof. Oke. Wawunya wawu atof. Alladzina itu adalah isim mausul, mahalnya mahal jar. Karena dia maktuf kepada ayat yang sudah ayat sebelumnya, ya, dia maktuf kepada ayat sebelumnya. Dia maktuf kepada ayat sebelumnya, yaitu wa mimma razaq alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wawunya wawu atof, ya. Itu kemudian maktufnya kepada ayat sebelumnya. Oke. Nanti kalau saya salah tolong saya dikasih tahu. Ini ingatan-ingatan masa lalu. Yu'minuna, ya. Yu'minuna adalah fi'il mudhari' marfu'. Fa'ilnya mana? Ya. Fa'ilnya adalah wawu. Bima unzila, baknya jelas harfu jarrin. Ma-nya adalah ma mausulah, ya, isim mausul. Mahalnya jar karena ada harfu jar ba. Bima, walaupun ma itu ya, itu mahalnya mahal jar. Muta'alaknya di mana kalau mahal jar? Berarti di sebelum bima, yaitu yu'minuna, ya. Bima. Waladina yu'minuna bima. Muta'alaknya karena ini adalah bentuk dari jar majrur, ya. Tentu ada muta'alaknya di yu'minuna. Oke, pelan-pelan Mas. Bima unzila. Oh, tadi bima unzila. Sekarang unzila, ya. Unzila adalah fi'il madhi, mabni majhul. Kalau fi'il madhi mabni majhul, maka ada naibul fa'ilnya. Kita belum mengartikan, ya. Waladina, dan yang mereka beriman, ya. Karena ya seperti yang atas, ya.
Alladzina di sini kepada naat yang ayat sebelumnya. Jadi walladzina, nah, sama dengan itu ya. Walladzina yang yu'minuna, mereka beriman, bima unzila. Ma-nya jangan diartikan dengan apa-apa loh. Karena kalau mausul yaitu ya bima unzila, dengan yang telah diturunkan begitu. Jadi bima kelawan opo-opo, enggak begitu. Ma-nya itu mausulah, dia menyambung. Kata sambungnya ya kata sambung yang. Jadi waladina, dan yang yu'minuna, mereka beriman, bima, dengan yang unzila, telah diturunkan. Diturunkan. Kalau diturunkan itu kan unzila fi'il madhi, mabni majhul, mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Takdirnya adalah huwa. Ilaika, ila. Ilanya adalah harfu jarrin, kafnya adalah dhamir muttasil mabni fi mahalli jarrin karena ada huruf jar ila. Muta'alaknya ya tentu saja unzila. Maka unzila ilaika. Wa ma unzila min qablik. Sama dengan yang pertama ya, ma-nya isim mausul, mahal jar, muta'alaknya dengan yu'minun, kemudian unzila fi'il madhi mabni majhul, naibul fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa. Nah sekarang ma unzila ini itu menjadi ma'tuf alaih, ya. Menjadi ma'tuf alaih kan ini wama unzila min qablik. Sekarang min qablik, minnya itu adalah jar, harfu jarrin, min qablik cek sound, cek, halo, terdengar ya? Min qablika, minnya harfu jarrin, qablika itu gimana? Bentar ya, bentar para mahasiswa. Ya, min qablika itu adalah jar majrur kemudian wabil akhirati, wawunya adalah wawu huruf ataf, bil akhirati itu adalah jar majrur, baknya itu harful jarrin, al akhirah itu adalah majrur. Cuman kalau majrurnya ini muta'alaknya mana? Nah, muta'alaknya adalah di yukinun. Setelahnya, Mas. Nah, yukinun itu menjadi muta'alaknya. Oke. Lah, hum itu apa? Sekarang hum. Hum adalah dhamir munfasil. Di mahal rafa itu menjadi mubtada. Menjadi mubtada. Berarti yukinun jumlah dari jumlah fi'liyah yukinun itu menjadi khobar. Yukinun adalah fi'il mudhari' marfu'. Wal wawu dalam kata yukinun ya adalah fa'iluhu. Coba Mas, yukinun ya. Wal wawu itu adalah fa'iluhu. Artinya itu mudzakkar salim ya. Dan jumlah
jumlah fi'liyah yukinun itu menjadi khobarnya dari mubtada hum. Lalu bagaimana mengartikannya? Alladzina walladzina, dan yang yu'minuna mereka beriman, bima unzila manya mausulah, maka diartikan bima unzila dengan yang telah diturunkan ilaika kepadamu, wama unzila dan yang, ya, jangan diartikan wama dan apa-apa ya, wama dan yang unzila telah diturunkan min qablika sebelum kamu. Wawunya wawu ataf lagi, wabil akhirati dan terhadap akhirat, ya ta, hum adapun mereka berarti mubtada, yukinuna adalah mereka meyakini. Artinya ini jumlah fi'liyah, fi'il fa'il itu menjadi khobar dari hum. Kita lanjutkan, Mas. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, tinggal satu ayat lagi, semoga pas ya, semoga pas. Ulaika, saya tak mikir dulu sebentar. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, ingat saya. Ulaika itu berasal dari kata ulai tanpa kaf. Jadi isim isyarahnya itu adalah ulai. Kan walaupun itu ada wawunya, kamu kan nggak dibaca toh, Pak, bukan ulai, tapi ulai. Ulai adalah isim isyarah mabni kasrah, mahalnya adalah mahal rafa menjadi mubtada. Jadi ulaika wal kafnya adalah huruf khitab. Ulaika jadi apa ya tadi ya? Jadi mubtada kan? Berarti mengartikannya ulaika adapun mereka ala hudan, ala harfu jarrin, hudan majrur itu menjadi khobar dari ulaika. Jadi ulaika adapun mereka itu ya, ala hudan adalah dalam petunjuk atau dalam hidayah. Lagi-lagi ingat ya, kenapa hudan itu alamat jarre kasroh ya? Karena dia majrur kan, ala harfu jarrin, hudan berarti majrur. Tapi kok di situ fathah tanwin? Itu adalah alamatul jar berupa al kasratul muqaddarah ya. Al asratul muqaddarah itu kasrah muqaddarah. Jadi ulaika adapun mereka itu ya, ala hudan adalah atas petunjuk ya, atas petunjuk min rabbihim, min rabbihim, min rabbihim. Min itu harfu jarrin, rabbi itu adalah majrur ya. Kenapa kok him rabbi mudhaf, him mudhaf ilaih? Oke, pelan-pelan. Min adalah harfu jarrin. Ayo Mas, min adalah harfu jarrin. Kenapa rabbi kok di situ ada tanda kasroh? Karena dia majrur. Jadi min rabbi. Ya. Him itu haknya itu adalah dhamir muttasil, mahalnya jar karena dia mudhaf ilaih. Mim itu merupakan
jamak mudzakkar salim itu pakai mem ya. Himnya mem dalam him itu jamak mudzakkar salimnya. Tapi kita tidak usah sulit-sulit lah, pokoknya hum itu jamak mudzakkar salim gitu saja. Kenapa dibaca kok nggak min rabbihum gitu ya? Karena him itu adalah dia mudhaf ilaih. Rabbi mudhaf, him mudhaf ilaih. Jadi min rabbihim. Ya. Wa ulaika. Wawunya adalah jelas di situ wawu atifah atau wawu atof. Ulaika adalah isim isyarah. Mabniyun alal kasri di mahal rofa. Dia juga menjadi mubtada. Dan adapun mereka itu, nah ini double-double ini. Hum adalah dhamir munfasil lama halalahu. Al-muflihuna menjadi khobar dari ulaika. Jadi wa ulaika dan adalah mereka, hum mereka, al-muflihuna adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Baik. Sekarang begini, saya ini sedang membuka kitab Mu'jamul Mufahrus di Al-Fadil Quran. Kembali kepada ayat Mas, pertama. Ayat yang pertama. Terus. Nah, coba ya. Pertama di sini ada kata al-kitabu dan kata roibun. Al-kitabu dan kata roibun. Saya ulangi, alif lamim. Hada alif lamim. Ini adalah alif lamim. Ini dari sisi aspek i'rabnya. Dzalika adapun itu al-kitabu adalah kitab. Coba ya. Ini maksudnya Gusti Allah gimana? Itu adalah kitab. Coba kalau misalnya Anda menjadi umat Muhammad atau menjadi Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu. Itu adalah Alkitab. Kalau di dalam tafsir, semua tafsir mengatakan Alkitab itu adalah Al-Quran. Alkitab itu adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada kata roibun. Dalam kitab itu ada kata la roiba. Tidak ada keraguan di dalam Alkitab. Nah, oke. Jadi ternyata kuncinya itu di sini adalah untuk mempercayai pada saat itu, untuk mempercayai Al-Quran itu sebagai kitab suci dari Allah itu sulit sekali gitu ya. Untuk zaman itu percaya bahwa Al-Quran itu kitab suci itu sulit. Apalagi seperti orang Yahudi itu sudah memiliki kitab namanya Taurat. Orang Nasrani sudah memiliki kitab namanya Injil. Orang musyrikin, orang musyrik Mekah, kenapa disebut musyrik? Mereka mengenal nama Allah itu adalah Tuhan mereka, tapi diberikan teman Tuhannya. Jadi Allata itu kalau taknya diwakafkan jadi Allah gitu kan. Dikasih teman, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Dan mereka mempunyai keyakinan yang berdasarkan kepada nenek moyang, yaitu Millata Ibrahim melalui jalur Ismail. Jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, yang kemudian wahyu itu kita menyebutnya Al-Quran, dan nama lain Al-Quran adalah Alkitab, untuk percaya bahwa Alkitab itu dari Allah itu butuh memerlukan apa? Memerlukan upaya yang sangat keras ya, tidak semudah itu. Maka di dalam ayat kedua ini, dzalikal kitabu itu loh kitab, la raiba fihi hudalil muttaqin, adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Ini saya potong ya, karena ini bentuk khobar. Kalau bentuk khobar itu, kenapa tadi kita mengatakan dalika, isim isyarah itu, ya, itu coba di logika, itu ada
kolak cendol. Nah, itu ada kolak cendol. Terus itu isinya adalah apa ya? Isinya adalah cendol, macam-macam. Kemudian pertama itu adalah cendol, es cendol itu cendol dan es macam-macamnya. Yang ketiga itu di cendol itu segi minumnya. Nah, itu khobar. Khobar itu ada 3 di sini ya. Dari kata dalika itu pertama Alkitab, 2 adalah itu bentuk pertama. Yang artinya kalau ini ada 3 khobar, berarti kita bisa memisah. Memisahnya begini. Oh ya itu kitab. Menafsirkannya berarti di sini banyak orang yang ragu gitu loh. Ragu dalamnya. Berarti di sini banyak orang yang ragu. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa dia itu hudal lil muttaqin. Artinya ada yang tidak menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sebuah hidayah begitu. Oke, ini ketika kita menganggap Alkitab sebagai khobar pertama, la raiba fihi sebagai khobar kedua, hudan lil muttaqin sebagai khobar ketiga. Nah, ini menghukumi i'rab, ya. Alkitabu itu sebagai badal dari dalika, ya. Alkitabu itu sebagai badal dari dalika. Berarti badalnya itu adalah badal apa? Enggak mungkin dong dalika itu kemudian yang ditunjuk itu apakah satu kitab Al-Qur'an saja? Kalau yang ditunjuk itu adalah Alkitabu, maka Alkitabu di sini adalah badal kul min kul atau badal yang sepadan begitu loh, kul min kul. Tapi kalau kita mengatakan yang ditunjuk dengan kata dalika itu tidak hanya kitab, tapi yang lain-lain, maka Alkitabu itu ya merupakan bukan kul min kul, karena logikanya namanya Alkitab, Al-Quran itu kan utuh ya. Sementara ketika ayat ini turun, Alkitab itu belum utuh, belum lengkap, masih dalam proses at-tanzil. Oke. Berarti di sini yang lebih tepat mengartikan dalikal kitabu itu Alkitab adalah bukan Alkitab Al-Quran yang secara utuh, tapi Alkitab itu adalah ya bacaan Al-Quran yang dikumpulkan di dalam surah di dalam kitab Al-Quran. La raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba fihi juga sebagai badal, hudal lil muttaqin juga sebagai badal. Nah, bagaimana sekarang cara menafsirkannya? Kita harus melihat konteks zaman itu. Kata roibun, ini saya membuka Al-Mu'jam Al-Mufahros ya, saya ingin membacakan kepada para mahasiswa, para pengkaji i'rab. Kelihatan enggak ini ya? Enggak kelihatan. Raibun. Enggak kelihatan ya, saya bacakan saja. Saya bacakan. Jadi di dalam Al-Quran kata roibun yang terkait dengan keraguan itu melekat kepada 2 hal besar. Tolong ini diperhatikan. Melekat pada 2 hal besar. Pertama terkait dengan keraguan orang terhadap Al-Quran. Yang kedua, keraguan orang
terhadap hari kiamat. Terhadap apa? Hari kiamat. Nah, maka di sini contohnya ya, yang wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih, itu artinya dia ada keraguan terhadap Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi, ada keraguan terhadap Al-Qur'an. Kemudian ada yang terkait dengan keraguan kepada hari kiamat. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si innas sa'ata la'atiyatun la'atiyatan la raiba fiha. Ya, jadi di sini pertama terkait dengan al-ba'su, hari kebangkitan, kemudian innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Benar enggak? Itu, ini saya baca di sini. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Jadi kurang lebih di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ada kurang lebih 19 ya, nanti bisa dibaca lagi. Ada 19 kata roibun di dalam Al-Quran. Pertama, meragukan terkait dengan Al-Quran. Ya, yang kedua, meragukan terkait dengan adanya hari kiamat. Nah, kalau kita seperti ini, maka bisa memahami ya bagaimana dekatnya, tolong itu ya Mas Raihan. Pertama, dzalikal kitabu la raiba fi, sebagai jawaban kepada mereka yang ragu terhadap Al-Qur'an. La raiba fihi, di dalam Al-Qur'an. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Artinya ini juga sebagai jawaban bahwa termasuk yang gaib itu adalah hari kiamat. Nah, jangan sampai ya, karena yang gaib itu adalah hari kiamat, maka jangan sampai orang itu meragukan adanya hari kiamat. Itu penting. Jadi kata roibun di dalam Al-Qur'an, kurang lebih tadi ada 19 sampai 20 ya. Yang intinya bahwa yang pertama dia adalah dalam konteks meyakinkan kepada manusia, janganlah kalian semua itu meragukan Al-Qur'an. Terus yang kedua, dalam konteks meyakinkan kepada manusia bahwa hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhir itu pasti akan datang. Itu penting. Oke, Mas, saya mohon maaf kelupaan. Sebetulnya sebelum menjelaskan seperti ini, ada penjelasan yang lebih penting lagi, karena ini terkait dengan bagaimana ada beberapa orang itu yang mentertawakan Al-Quran. Misalnya begini, misalnya, masa sih dalam Al-Quran buat surat aja kok, surat sapi, surat Baqarah itu ya, surat Baqarah. Itu kan kurang keren. Untuk ukuran anak milenial, masa surat Baqarah, surat terkait dengan sapi, nggak keren. Nah, oleh karena itu jangan sampai kemudian anak-anak milenial terutama yang tidak mengetahui bagaimana tentang asbabun nuzul, kemudian kita memiliki negative thinking atau pandangan peyoratif, pandangan yang miring terhadap Al-Quran dengan mengatakan, itu loh, coba kamu punya Quran, suratnya kok surat Baqarah, suratnya Ali Imran, suratnya masalah An-Nisa, kok nggak keren gitu loh, apa gitu, suratnya Kejadian atau Lukas atau Petrus misalnya. Oke, sekarang coba sebelum kita lanjutkan, karena ini terkait dengan ayat keimanan, kita akan mencoba menganalisis berdasarkan asar dari Rasulullah, hadis dari Rasulullah tentang apakah betul bahwa surat ini disebut surat Baqarah gitu ya. Apakah surat ini disebut surat Baqarah gitu ya. Oke. Untuk Mas Royhan, saya boleh nggak dikasih akses untuk share screen ya?
Saya tak coba share screen. Gimana caranya ya? Saya share screen. Oke Mas, saya share screen. Masih ada waktu 10 menit. Masih ada waktu 10 menit. Saya share screen dulu. Cuman caranya saya share screen. Oke, share screen Windows. Al-Juz'ul Awal, Fatihah. Nah, kelihatan belum ini Mas? Udah ya? Kelihatan? Apakah kelihatan? Tolong jawab. Sampun Bapak. Oke ya, baik. Ini saya ambilkan dari PDF kitab Ad-Durrul Mansur, Tafsiril bin Maksur, karya Imam Suyuti. Kitab ini kurang lebih ada yang PDF ini ada 16 jilid yang merupakan ringkasan dari kitab tarjuman Tafsiril Quran ya. Tarjuman Al-Quran karya As-Suyuti. Jadi As-Suyuti itu punya kitab tarjuman Al-Quran, ringkasannya itulah Ad-Durrul Mansur. Tafsir bil Mansur. Kalau ringkasannya aja ada 16 jilid, lalu kitab aslinya berapa jilid itu ya? Luar biasa. Imam Suyuti itu luar biasa memang. Baik, ini saya ambilkan dari Imam Suyuti terkait dengan penamaan Suratul Baqarah. Baik, bahwa surat Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah, ya. Kemudian termasuk ayat yang pertama kali diturunkan di Madinah. Yang dimaksudkan bukan surat Al-Baqarah yang jumlahnya 280-an sekian ya, tapi Al-Baqarah yang sebagian Al-Baqarah. Dan kenapa kemudian Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu? Ada yang meriwayatkan bahwa justru Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi itu diturunkan ketika semuanya sudah sempurna. Oke. Dan kalau seperti ini Mas, ini jangan dimasukkan di hati ya. Ini perdebatan ulama-ulama tafsir terkait dengan penafsiran. Jadi kita yang harus kita pahami bahwa surat Al-Baqarah itu turun di Madinah dan sebagian ayatnya termasuk yang pertama kali turun ba'dal hijrah. Oke, ini ada akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Ahmad wal Bukhari, Muslim dan lain sebagainya mengatakan bahwa kami berada di dalam satu peperangan dan di dalamnya itu ada Abdurrahman bin Zaid. Kemudian dia melihat manusia itu kesal, ada orang yang benci mengatakan suratul Baqarah dan juga Ali Imran. Dia nggak suka ketika ada orang mengatakan surat Baqarah atau surat Ali Imran. Yang mereka suka itu adalah surah alladzi yudkaru fiha al-Baqarah, surat di mana di dalamnya itu menyebut tentang sapi, atau surat di mana di dalamnya menyebut tentang Alu Imran. Nah, kira-kira begitu. Kemudian dia turun menemukan satu sungai gitu ya. Kemudian dia mengambil batu. Kemudian dia menghadap kiblat. Dia melempar dengan 7 lemparan. Sambil dia bertakbir pada setiap lemparannya. Ketika selesai, dia mengatakan min hahuna, dari sinilah walladzi la ilaha ghairuhu, dari sinilah dan demi zat tidak ada Tuhan selainnya, Roma alladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Telah melempar, yaitu zat yang menurunkan surat Al-Baqarah. Jadi begitu. Ada juga Akhraja Ibnu Durais, Tabrani di dalam Al-Awsat, Ibnu Marduyah. Ini tulisannya Marduyah loh ini ya. Ada yang membacanya Ibnu Murdaweh, tetapi kalau muhakik di sini itu membaca Ibnu Marduyah. Mana yang benar? Podo-podo benar ya nggak ngalami, nggak kenal.
gak kenal karo Ibnu Marduyah. Ibnu Murdaweh juga boleh dibaca. Dan Imam Baihaqi fi Sya'bi dalam kitab Asy-Sya'bi dengan sanad yang dhaif dari Anas qala Rasulullah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu janganlah kamu semua mengatakan suratul Baqarah. Janganlah kamu mengatakan surat Baqarah. Wala suratul Ali Imran, juga jangan mengatakan surat Ali Imran. Wala suratul Nisa, dan jangan mengatakan surat An-Nisa. Wa kadzalikal Qur'an kullu, jangan demikian juga semuanya. Walakin qulu, tetapi kamu katakanlah tentang surat tadi as-suratu allati yudkaru fiha al-Baqarah. Surat yang mana di dalamnya menyebut Al-Baqarah. Wasuratu allati yudkaru fiha Alu Imran. Surat yang mana di dalamnya menyebut Alu Imran. Wa kadzalikal Qur'an kulluh. Demikian juga seperti surat Yusuf, berarti surat yang di dalamnya menyebut tentang kisah Yusuf. Surat Bani Israel, surat di dalamnya menyebut kisah Bani Israel. Jadi sebetulnya penamaan ada surat Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat itu Mushaf Utsmani. Itu penyebutan Mushaf Utsmani. Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah mauquf, tauqif. Ya sudah, kita sepakati saja hukumnya begitu ya. Tapi kalau dalam kejadian-kejadian di zaman Rasulullah, baik dengan sanad yang kuat maupun dengan sanad yang dhaif yang sampai kepada kita, ada yang mengatakan janganlah kamu mengatakan surat Baqarah. Memang nggak elit ya, surat sapi gitu ya. Tapi katakanlah surat yang di dalamnya menyebut Al-Baqarah, surat yang di dalamnya menyebut Ali Imran. Dan itu banyak riwayatnya ya. Ini juga wa akhrajal Baihaqi fi Sya'bi dengan sanad yang sahih, ingat, dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar qala la taqulu suratul Baqarah. Jangan kamu menyebut dengan surat Baqarah. Walakin qulu, tetapi sebutlah as-suratu allati yudkaru fiha al-Baqarah. Surat yang di dalamnya menyebut Al-Baqarah. Kalau ini sanadnya sahih, lah bagaimana dengan kondisi saat ini kita, orang belakangan yang sudah terlanjur familiar dengan sampai mana ini Mas darusannya? Sampai surat Baqarah gitu kan. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Asal secara hukum, asal kamu mengatakan surat Baqarah itu tidak ngenyek, tidak menghina, enggak apa-apa. Tetapi kalau kemudian Anda di dalamnya itu ada sampai mana ini surat Baqarah, di situ ada unsur menghina, Anda dosa. Itu penting ya ini. Mengapa kemudian ada yang enggak suka dengan mengatakan surat Baqarah, surat Ali Imran? Yaitu karena ketika menyebut surat Baqarah itu agak tertawa gitu ya. Ada orang tertawa, surat Baqarah itu gimana? Maka kemudian kata Rasulullah, sebutlah as-suratul lati yudkaru fiha Baqarah. Sebutlah dengan surat yang di dalamnya ada Al-Baqarah. Itu sanadnya sahih. Nah ini penting sebagai penutup ini, sebagai penutup pelajaran bagi kita. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah fil Musannifi wa Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa sahhahahu, dan disahihkan ya, wal Baihaqi fi Sunanihi dari Hudzaifah qala, saya sholat bersama Rasulullah pada malam bulan Ramadan. Ya. Kira-kira tarawih mungkin ya ini ya. Kira-kira ini tarawih ini. Kemudian baca iftitah. Setelah iftitah baca apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ada 280 berapa? Ada 280 sekian ayat. Jadi satu rakaatnya setelah iftitah, setelah apa? Setelah iftitah, tentu Fatihah ya. Setelah iftitah, kemudian baca Fatihah, Al-Baqarah. Itu baru satu rakaat. Kemudian membaca Fatihah lagi, rakaat kedua, membaca surat An-Nisa. Terus, tentu salam ya. Kemudian surat Ali Imran.
Nah, ketika membaca di tengah-tengah itu, ketika di dalamnya itu berisi tentang ayat yang menyuruh untuk bertasbih, maka membaca subhanallah. Ketika menyuruh untuk memohon, meminta, maka ya memohon atau berdoa. Kalau untuk meminta perlindungan, maka ta'awwadz dan meminta perlindungan. Anda bayangkan itu luar biasa ya. Kalau misalnya satu rakaatnya itu Al-Baqarah, pantasan aja sholat malamnya Rasulullah itu lama. Karena satu rakaat Al-Baqarah, satu rakaat lagi apa tadi? Ali Imran, satu rakaat lagi An-Nisa. Pasti lama itu ya. Kuntu aku ma'a Rasulillahi fil laili fayuqra'u bi Baqarah wa Ali Imran wa Nisa fa idza marra bi ayatin fiha istibsyar da'a wa raghiba. Jadi intinya pokoknya Rasulullah itu dalam sejarah sholatnya itu panjang-panjang bacaannya begitu loh. Sebetulnya begini, dalam keterangan lain, hikmah kenapa Rasulullah itu ketika sholat ya, ketika sholat itu bacaannya panjang, karena itu mengajarkan kepada para sahabatnya begitu loh. Sehingga para sahabat Rasulullah itu banyak yang hafal Al-Quran, mengikuti bacaannya Rasulullah, dan bacaan Rasulullah itu mengikuti bacaannya Jibril. Dan bacaannya Jibril itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu ya hikmahnya. Jadi kalau misalnya Anda punya jadi kiai, kemudian punya santri, supaya santrinya itu cepat hafal Al-Quran ya, ikuti kanjeng Nabi gitu ya. Ada sholat Isya, ya sholat Isya, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua An-Nisa atau Ali Imran begitu ya, nanti cepat hafal itu muridnya. Dan ingat bahwa bacaan Rasulullah itu ya nggak cepat-cepat, karena ketika di situ ada ayat menyuruh untuk tasbih, Rasulullah bertasbih. Ketika ayat di situ untuk berdoa, Rasulullah berdoa. Kalau terkait dengan ayat rahmat, Rasulullah berdoa. Kalau terkait dengan ayat azab, Rasulullah berta'awudz. Kira-kira begitu. Ya, kita lanjutkan besok. Ini sudah jam 17. Kita besok tetap sekali lagi ya. Sekali lagi. Setelah itu kita lanjutkan ba'da lebaran ya. Kita masih sekali lagi ya Mas Raihan ya. Halo? Iya, Pak. Mas Raihan, kita masih ketemu sekali lagi. Setelah itu lebaran. Habis lebaran nanti kita umumkan mulai lagi. Begitu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.